Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Aziza dari kelas PKA 2019 dengan NIM 19030194042. Di sini saya akan menyampaikan resume materi aliran informasi genetik pada mata kuliah Biokimia 2. Yang pertama yaitu gen. Pada umumnya, genetika merupakan cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Makna dari menurun yaitu penurunan dari induk ke anaknya. Contohnya, kecerdasan, sifat sabar, sifat pemarah, sifat pembohong, dan lain-lain. Gen dibagi menjadi dua, yaitu fenotip kualitatif dan fenotip kuantitatif. Fenotip kualitatif merupakan suatu karakteristik penampilan fisik dan sifat yang deskriptif, yang dapat diamati dari suatu organisme yang dihasilkan oleh interaksi genotip dan lingkungannya. Contohnya, warna tubuh, warna rambut, bentuk sirip, bentuk sisik, dan lain-lain. Kemudian fenotip kuantitatif merupakan suatu karakteristik penampilan fisik dan sifat yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai angka atau bilangan dari suatu organisme yang dihasilkan oleh interaksi genotip dan lingkungannya. Contohnya tinggi badan, berat badan, kandungan lemak, presentase daging, dan lain-lain. Kemudian materi genetik ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA, deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribosonukleat, tersusun dari basa nitrogen purin dan pirimidin, gula pentosa deoksiribosa, dan fosfat. RNA, ribonukleik acid atau asam ribosonukleat, tersusun dari basa nitrogen purin dan pirimidin, gula pentosa ribosa, dan fosfat. Kemudian perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama terletak pada gula pentosanya, yaitu pada DNA gula pentosanya deoksiribosa dan pada RNA gula pentosanya ribosa. Kemudian perbedaan yang kedua terletak pada basa nitrogennya, yaitu pada DNA basa nitrogen pirimidinnya sitosin dan timin, kemudian pada RNA basa nitrogen pirimidinnya sitosin dan urasil. Kemudian perbedaan yang ketiga terletak pada heliksnya, pada DNA double helix dan pada RNA single helix. Kemudian konsep dogma sentral biologi, yang pertama ada replikasi, kemudian transkripsi, kemudian translasi. Yang pertama replikasi. Replikasi merupakan proses penggandaan atau perbanyakan bahan genetik DNA. Replikasi merupakan proses yang mengawali pertumbuhan sel yang diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik asli replikasi. Replikasi mempunyai fungsi genotipik, yaitu komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Namun, jika terdapat kesalahan dalam replikasi bahan genetik, dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Kemudian hipotesis replikasi DNA ada tiga, yaitu hipotesis semi-konservatif, hipotesis konservatif, dan hipotesis dispersif. Pada hipotesis semi-konservatif, setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Kemudian pada hipotesis konservatif, DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Kemudian yang ketiga, pada hipotesis dispersif, molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul induk dan molekul hasil sintesis baru. Di antara ketiga hipotesis replikasi DNA yang diusulkan tersebut, hanya cara semi-konservatif yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui percobaan yang dikenal dengan nama sentrifugasi seimbang dalam tingkat kerapatan atau equilibrium density gradient centrifugation. Model replikasi semi-konservatif memberikan gambaran bahwa untaian DNA induk berperan sebagai cetakan atau template bagi pembentukan untaian DNA baru. Dengan demikian, salah satu bagian yang sangat penting dalam proses replikasi DNA adalah denaturasi awal untaian DNA
yang merupakan proses enzimatis. Denaturasi awal terjadi pada bagian DNA yang disebut ori. Untaian DNA membentuk struktur yang disebut garpu replikasi atau replication fork. Tahapan replikasi DNA atau mekanisme replikasi DNA ada 5, yaitu yang pertama denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk, yang kedua inisiasi atau pengawalan sintesis DNA, yang ketiga pemanjangan untaian DNA, yang keempat ligasi fragmen DNA, yang kelima terminasi atau pengakhiran sintesis DNA. Berikut keterangan tentang mekanisme replikasi DNA. Tahapan replikasi DNA, pemisahan atau denaturasi dilakukan oleh enzim DNA helikase. Kedua untaian induk menjadi cetakan dalam orientasi 5B ke arah 3OH, sehingga terdapat dua untaian DNA cetakan yang orientasinya berlawanan. Garpu replikasi akan membuka secara bertahap. Sintesis untaian DNA baru yang searah dengan pembukaan garpu replikasi akan dapat dilakukan tanpa terputus atau kontinu, yaitu untaian DNA awal atau leading strand. Sebaliknya, dilakukan tahap demi tahap atau diskontinu, yaitu untaian DNA lambat atau lagging strand. Kemudian mekanisme replikasi DNA berlangsung secara semi-diskontinu karena ada perbedaan mekanisme dalam proses sintesis kedua untaian DNA. Kemudian fragmen-fragmen DNA hasil replikasi diskontinu atau fragmen Okazaki akan disambung dengan enzim DNA ligase. Pada replikasi DNA terdapat tahapan polimerisasi DNA. Polimerisasi hanya dapat dimulai jika tersedia molekul primer, yaitu DNA, RNA, atau protein spesifik. Dalam replikasi DNA in vivo, molekul primer berupa molekul RNA berukuran 10-12 nukleotida. Dalam replikasi DNA in vitro, molekul primer berupa DNA. Fungsi molekul primer adalah menyediakan ujung 3OH yang akan digunakan untuk menempelkan molekul DNA pertama dalam proses polimerisasi. Sintesis RNA primer dilakukan oleh kompleks protein yang disebut primosom, yaitu primase dan beberapa protein lain. Kemudian pada untaian DNA lambat, lagging strand, diperlukan lebih dari satu molekul primer untuk proses sintesis. Pada prokariot, polimerisasi dikatalisis DNA polimerase 3. Disosiasi enzim ini dari DNA cetakan terjadi saat bertemu dengan ujung 5B RNA primer yang menempel pada bagian lain. RNA primer pada fragmen Okazaki didegradasi oleh enzim exonuklease yang ada pada enzim DNA polimerase 1. Bagian RNA yang terdegradasi diisi oleh molekul DNA. Meskipun antar fragmen masih ada celah atau takik, celah tersebut terbentuk karena belum ada ikatan fosfodiester antara ujung 3OH pada nukleotida terakhir yang disintesis oleh DNA polimerase 1 dengan ujung 5B fragmen DNA yang ada di dekatnya. Takik akan disambung oleh DNA ligase dengan menggunakan NAD atau ATP sebagai sumber energi. Pada untaian DNA awal atau lagging strand, hanya diperlukan satu molekul primer pada titik awal replikasi. Untaian DNA baru disintesis dengan aktivitas DNA polimerase 3 secara kontinu. Replikasi dapat berlangsung dua arah dan satu arah. Replikasi dua arah terjadi pada prokariot maupun eukariot, sedangkan replikasi satu arah terjadi pada plasmid col E1. Proses pemisahan untaian DNA dilakukan oleh enzim DNA helikase. Selain helikase, enzim lain yang berperan dalam pemisahan untaian DNA adalah enzim DNA akhirase. DNA akhirase adalah salah satu enzim topoisomerase yang merupakan suatu enzim yang dapat mengubah topologi molekul DNA
yakni dengan memutus ikatan hidrogen. Protein SSB menjaga agar bagian DNA yang sudah terpisah tidak berikatan lagi sehingga dapat digunakan sebagai cetakan. Protein ini mempunyai sifat kooperatif, artinya pengikatan satu molekul protein pada untai tunggal DNA akan meningkatkan kekuatan ikat atau affinity molekul yang lain beberapa ribu kali. Kemudian konsep dogma sentral biologi yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi merupakan proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya muncul sebagai fenotip. RNA selalu single strand atau untai tunggal. Pada proses transkripsi, hanya satu untai DNA yang disalin. DNA menjadi RNA. Sintesis RNA 5/3. Tahapan transkripsi. Tahap transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi, RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Kemudian tahap yang kedua yaitu elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 4. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Kemudian pada tahap terminasi, urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Produk dari transkripsi ada 3, yaitu yang pertama mRNA atau messenger RNA, salinan kode genetik pada DNA yang pada proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein tertentu. Kemudian yang kedua tRNA atau transfer RNA berperan membawa asam amino spesifik yang akan digabung pada proses translasi atau sintesis protein. Kemudian yang ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA, digunakan untuk menyusun ribosom sebagai tempat sintesis protein. Konsep dogma sentral biologi yang ketiga yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemah kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Pada translasi terdapat 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi. Energi ini disediakan oleh GTP atau guanosin trifosfat, suatu molekul yang mirip dengan ATP. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon. Tahap yang pertama yaitu inisiasi. mRNA yang keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. Kemudian mRNA masuk ke dalam celah ribosom.
Ketika mRNA masuk ke ribosom, ribosom membaca kodon yang masuk. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya. Ketika kodon 1 terbaca ribosom, misalnya kodonnya AUG, tRNA yang membawa antikodon UAC dan asam amino metionin datang. tRNA masuk ke celah ribosom. Proses ini berlangsung dengan bantuan initiation factor atau IF1, IF2, dan IF3 dan enzim tRNA metionin sintetase. Pada bakteri diawali oleh formyl metionin, sehingga tRNA dan asam amino metionin membentuk ikatan cognet dan bergerak ke ribosom tempat sintesis protein berlangsung. Pada tahap yang kedua yaitu elongasi, sejumlah asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang komplement dengannya. rRNA dari subunit besar berperan sebagai enzim yang berfungsi mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Polipeptida memisahkan diri dari tRNA tempat perlekatan semula, dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA yang baru masuk. Pada proses elongasi ini diperlukan elongation factor kompleks. Seperti juga pada proses inisiasi enzim tRNA amino acid sintetase berperan dalam pembentukan cognet antara tRNA dan asam amino lainnya dari sitoplasma yang sesuai dengan urutan kodon mRNA tersebut. Peptidyl transferase mengikat asam amino yang dihasilkan tiap triplet kodon menjadi rantai polipeptida. Redundasi adalah keadaan di mana satu jenis asam amino dikode oleh lebih dari satu triplet kodon. Kemudian tahap yang ketiga yaitu terminasi. Pada elongasi akan berhenti sampai kodon terminasi dan poliadenil atau poli A dan diakhiri sebagai proses terminasi yang dilakukan oleh proprotein. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses sintesis protein. Rantai polipeptida lepas dari tRNA dan dibawa keluar ribosom dan dimodifikasi di badan Golgi untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural, atau organel baru sebagai ekspresi gen. Hasil translasi. Proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu. Berikut adalah daftar kodon penyusun asam amino. Terima kasih, saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.